Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang surat menyurat. Yang pertama, sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya kenalan dulu. Kenapa nih kenalan dulu nih sama anggota-anggota kelompok 6 yang akan menjelaskan materi ya? Karena pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Nah, yang pertama ada Nur Salsabila, lalu ada Putri Rahmaningsih, ada Fitriana, ada saya sendiri Muhammad Zakisya yang akan memoderatori atau akan memandu jalannya materi dari kelompok 6 itu sendiri. Lalu ada Mutiara Rizky Fajriani, Lisnawati, Laya Septia Naftali, kemudian ada Hilal Makarim, dan yang terakhir ada Ferdiana Kafum. Nah, materi pertama yaitu tentang pengertian dari surat menyurat itu sendiri akan dijelaskan oleh teman kita dari kelompok 6. Kepada yang menjelaskan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pengertian surat. Surat adalah suatu sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi, suatu berita dari suatu pihak ke pihak lain dengan memiliki suatu maksud atau isi yang terdapat pada surat, baik itu berupa pemberitahuan, kerjasama, dan lain sebagainya. Adapun pengertian surat menurut para ahli, pertama, pengertian surat menurut Hisam dalam Mustiastri, surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan informasi atau pertanyaan secara tertulis kepada pihak lain, baik itu atas nama sendiri ataupun atas nama jabatan dalam organisasi. Kedua, pengertian surat menurut Purwanto, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik yang berkaitan dengan kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Ketiga, pengertian surat menurut Vinoza, secara umum, surat adalah alat untuk menyampaikan suatu maksud secara tertulis. Keempat, pengertian surat menurut Yatimah, surat adalah salah satu sarana komunikasi secara tertulis untuk menyampaikan informasi dari suatu pihak atau orang, instansi, atau orang organisasi kepada pihak lain, orang, instansi, atau organisasi. Informasi dalam surat dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, laporan, pemikiran, sanggahan, dan sebagainya. Adapun sedangkan pengertian surat menurut Mariska berpendapat bahwa surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain yang memiliki persyaratan khusus, yaitu pengguna kode dan notasi, atau lampiran dan perihal, penggunaan kertas, penggunaan model, dan bentuk pemakaian bahasa yang khas, serta pencantuman tanda tangan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa surat adalah suatu sarana komunikasi yang terus digunakan untuk menyampaikan informasi suatu berita dalam pihak lain kepada pihak lain dengan memiliki suatu maksud atau isi yang terdapat dalam surat, baik itu berupa pemberitahuan, kerjasama, dan sebagainya, seperti pengertian yang pertama saya sebutkan tadi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Putri Rahma. Sejarah surat. Dalam perjalanan sejarah, surat telah berubah bentuk dari bahan sederhana hingga kini berbentuk elektronik. Surat sudah ada ketika manusia menemukan simbol atau tulisan, walaupun masih dalam bentuk sederhana. Kegiatan surat menyurat di Indonesia sendiri telah dimulai sejauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, yakni pada masa Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Pajajaran, Sriwijaya, dan Mataram. Nah, zaman kerajaan dulu, orang-orang mengirim pesan melalui pesuruh. Kadang pesan itu bersifat rahasia sehingga pesuruh pun tak boleh tahu apa isinya. Namun seiring perkembangan zaman, kegiatan surat menyurat modern pun berkembang ketika kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yang dipelopori oleh Belanda pada abad ke-17 sampai ke-18. Lalu di Indonesia sendiri, surat semakin lancar ketika pembangunan jalan raya pos. Selesai jalan inilah yang menghubungkan Anyer dan Panarukan sepanjang 1000 km pada tahun 1809 atas perintah Gubernur Jenderal Herman William Dendels. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Fitriana. Jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat pertama
yaitu surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Surat dapat berupa korespondensi antara sesama teman dan keluarga. Ciri-ciri surat pribadi. Pertama, tidak menggunakan kop surat. Kedua, tidak ada nomor surat. Ketiga, salam pembuka dan penutup bervariasi. Keempat, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis. Kelima, format surat bebas. Kedua, surat resmi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perorangan, instalasi, maupun organisasi. Misalnya, undangan, surat edaran, dan surat pemberitahuan. Ciri-ciri surat resmi. Pertama, menggunakan kop surat apabila dikeluarkan organisasi. Kedua, ada nomor surat, lampiran, dan perihal. Ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. Keempat, menggunakan ragam bahasa resmi. Dan kelima, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Dan terakhir, ada aturan format baku. Ketiga, surat niaga. Surat niaga digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti industri dan usaha jasa. Surat niaga terdiri atas surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan, dan dapat dibagi atas surat niaga internal dan eksternal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Yang jenis-jenis surat yang keempat, ada surat dinas. Surat dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. Fungsi dari surat dinas yaitu sebagai dokumen bukti tertulis, alat pengingat berkaitan. Fungsinya dengan arsip, bukti sejarah atas perkembangan instansi, dan pedoman kerja dalam surat keputusan dan surat instruksi. Ciri-ciri surat dinas yang pertama menggunakan kop surat dan instansi atau lembaga yang bersangkutan. Yang kedua, menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang baku. Yang keempat, menggunakan bahasa baku atau ragam resmi. Yang kelima, menggunakan cap atau stempel instansi atau kantor pembuat surat. Yang keenam, format surat tertentu. Ciri jenis surat yang kelima, surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat dan dikirimkan oleh seseorang yang ingin bekerja di sebuah kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerja tersebut surat dinas atau resmi. Oleh karena itu, terdapat aturan-aturan tertentu yang harus diperhatikan dalam penulisannya. Pengertian surat dinas. Surat dinas dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas. Surat dinas juga dapat didefinisikan sebagai surat resmi yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan dari lembaga atau instansi tertentu. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi dan kepentingan formal. Surat dinas ditulis atas nama lembaga, pemerintah, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga maupun perorangan. Surat ini ditujukan untuk keperluan kedinasan baik pemerintah maupun swasta. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya yaitu terima kasih. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mengidentifikasi surat dinas atau ciri-cirinya. Pertama, memiliki kop surat. Hal yang paling membedakan surat dinas dengan surat jenis lainnya adalah bahwa setiap surat dinas selalu memiliki kop surat yang berada di bagian atas. Kop ini menunjukkan dari mana surat ini berasal. Tanpa adanya kop surat, sang penerima akan bingung karena tidak mengetahui instansi mana yang mengirimkan surat tersebut. Yang kedua, memiliki nomor surat. Selanjutnya, poin kedua. Setiap surat dinas yang keluar akan dicatat dalam buku administrasi instansi penerbit surat. Fungsi penomoran ini berhubungan dengan tertib administrasi di instansi tersebut. Yang ketiga, menggunakan bahasa resmi.
Karena surat ini ditujukan untuk instansi lainnya, maka bahasa yang digunakan juga resmi akan menjadi tidak sopan jika dalam penulisan surat ini menggunakan bahasa tidak resmi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya dilengkapi dengan stempel atau cap instansi. Ciri lainnya adalah surat dinas selalu mencantumkan stempel atau cap dari instansi yang menerbitkan surat, sama seperti kop surat. Fungsi stempel bertujuan untuk menginformasikan asal surat tersebut. Yang kelima, terdapat salam pembuka dan salam penutup. Salam pembuka yang umumnya digunakan adalah kalimat dengan hormat, sedangkan fungsi salam penutup adalah sebagai penutup pembicaraan atau isi dari surat dan salam penutup. Terdapat bagian lampiran dan perihal. Lampiran adalah suatu hal yang melengkapi surat yang berupa dokumen pendukung dan merupakan kesatuan surat pengantarnya. Perihal berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada penerima surat mengenai masalah pokok surat dan biasanya perihal masuk pada surat undangan. Adapun syarat-syarat penulisan surat dinas, yang pertama, menggunakan bahasa resmi dalam penulisan isi surat dinas. Yang kedua, surat dibuat ringkas, padat, dan jelas. Yang ketiga, menjelaskan secara detail mengenai isi surat. Yang keempat, format surat dibuat sesuai standar resmi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis surat dinas. Yang pertama ada surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang berisi pemberitahuan untuk semua anggota kelompok, organisasi, dan lembaga. Contoh surat pemberitahuan yaitu pengumuman, surat edaran, dan surat pernyataan. Yang kedua ada surat undangan. Surat undangan yang tergolong surat dinas adalah undangan yang dibuat oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara. Yang ketiga ada surat panggilan kerja, di mana surat ini ditujukan untuk karyawan yang diterima bekerja untuk diinformasikan mengenai kelulusannya dalam tahapan tes penerimaan karyawan. Yang keempat ada surat mutasi karyawan. Ketika seorang karyawan dimutasi dari suatu tempat atau posisi, maka instansi tempatnya bekerja akan membuatkan surat mutasi yang akan digunakan sebagai pemberitahuan untuk tempatnya yang lama dan tempatnya yang baru. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. 5. Surat perjalanan dinas. Dalam melakukan perjalanan dinas, seorang karyawan juga memerlukan surat tugas sebagai bukti penugasannya di suatu tempat dari instansi tempat ia bekerja. Yang keenam, surat perintah kerja. Ketika memutuskan pemenang suatu pekerja, maka akan terterbitlah surat pemerintah kerja. Dalam surat ini menginformasikan mengenai waktu dan teknik pelaksanaan pekerjaan. 7. Surat permohonan. Surat permohonan digunakan untuk meminta bantuan kepada instansi atau perorangan yang jabatannya lebih tinggi. Baik, terima kasih waktunya. Waktunya saya kembalikan ke moderator. Ya, baik teman-teman semua, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok 6 atau kelompok kami sendiri tentang surat menyurat. Nah, jadi seperti yang kita tahu tadi ya, surat terbagi dua, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Nah, di mana surat resmi maksudnya. Surat yang di mana surat resmi ini ada terbagi lagi ke dalam beberapa kelompok-kelompok seperti itu, surat dinas, surat niaga, dan lain-lain sebagainya. Mungkin sekian dari kami, dari kelompok 6. Jika ada yang ingin tanyakan atau kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan di kolom komen di grup chat WA atau langsung PC kami pribadi. Nah, tapi kami memprioritaskan kepada teman-teman yang belum bertanya kemarin. Jadi untuk menghemat waktu karena kita juga sedang banyak tugas, jadi kita memprioritaskan atau kami memprioritaskan untuk ke teman-teman yang belum bertanya dari kelompok-kelompok lain. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. See you. Oke.